Hello guys, welcome to channel Kuliah Asik. Assalamualaikum, hai, perkenalkan saya Rival Kutsi. Saya Zaza Faridatunisa. Dan saya Fahmi Ajmal. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Apa sih maksud dari menentukan skala prioritas itu? Jadi, di dalam kehidupan ini, sering kali kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah, baik dalam masalah-masalah yang bersifat individual, kehidupan keluarga, maupun masyarakat. Kesalahan dalam mengambil pilihan akan berdampak merugikan bagi kehidupan. Sebaliknya, ketepatan dalam menentukan pilihan akan membawa kemanfaatan. Dalam hal ini, pilihan-pilihan tersebut mengedepankan skala prioritas, yaitu mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan, mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting, mana yang mendesak dan mana yang tidak begitu mendesak. Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah ciri keadilan menurut para ulama. Dalam pembahasan kali ini juga kita akan membahas berskala prioritas dalam memilih alternatif yang digali dari ilmu fikih yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fikih. Di antaranya, darabul fasidi muqaddamu ala jalbil masolih. Menolak mafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Lalu al-maslahatu ammatu muqaddamatu ala maslahatil khussah. Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Idza ta'aradul mafsadatani ruwi ya a'zahuma dororo birtiqabi akhafhima. Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan, maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil. Mura'atul maqasada matu ala ri'ayatil wasaili abada. Menjaga atau memelihara tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara media dalam mencapai tujuan. At-tafqi alaihi muqaddamun ala mukhtalafi fih. Apa yang disepakati didahulukan daripada perbedaan. Hafzul mawjudi aula min tahsili mafqud. Memelihara yang telah ada adalah lebih utama daripada mengharapkan hasil yang belum ada. Idza ta'aradal ma'i'u wal muqtadi qudimal mani'. Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka dahulukanlah yang mencegah. Al-istidamatu aqwa minal ibtida. Melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat daripada memulai. Al-akhadu balsaikoto wal'amalu bil ihtiyati fi babil ibadatil aula. Mengambil yang terpercaya dan terbuat dengan hati-hati dalam ibadah, hubungan manusia dengan Allah itulah yang lebih utama. Namun, yang kita bahas hanya dua kaidah skala prioritasnya saja, yaitu dara'ul mafasidi muqaddamu alal jalbil masolih. Menolak kemaslahatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Dan al-maslahatu ammatu muqaddamatu alal maslahatil khussah. Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Nah, untuk kaidah yang pertama yaitu dar'u mafasidi muqaddamu ala jalbi masali. Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Namun, Imam Ijudin bin Abdul Al-Salam menggunakan ungkapan lain yaitu daf'u dorori aula min jalbi naf'i. Menolak kemudorotan lebih utama daripada meraih manfaat. Jadi, kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Maslahat juga memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama, kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil kuli, semangat ajaran,
dan kaidah kuli hukum Islam. Nah, yang kedua, kemaslahatan itu harus meyakinkan dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi. Nah, yang ketiga, kemaslahatan itu harus memberikan manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat. Nah, yang terakhir, yang keempat, kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan. Apakah ada contoh mengenai kaidah tersebut? Jadi, seperti yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, bahwa khamar dan judi terdapat manfaat dan mudaratnya, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari itu, khamar dan judi itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, contoh lainnya, pas pada saat pandemi COVID-19, berkumpul dan melakukan pesta tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kemudaratan. Walaupun sebelum pandemi, berkumpul dan melakukan pesta itu diperbolehkan, karena jika kita berkumpul atau berkerumun pada saat pandemi akan membahayakan diri kita dan orang lain, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kaidah yang kedua. Al-maslahatul ammatu muqaddamatu ala maslahatil khosah. Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan. Karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya. Banyak contoh tentang hal ini, di antaranya jihad fisabilillah pada hakikatnya mengorbankan kemaslahatan pribadi dan keluarga demi untuk kemaslahatan umum. Contoh lainnya, pencabutan hak milik pribadi demi untuk kemaslahatan umum, seperti dalam teori tasawuf dari mazhab Maliki yang membolehkan pemerintah atau pengadilan merampas hak milik pribadi yang digunakan untuk kejahatan, misalnya pisau atau senjata lainnya yang digunakan untuk membunuh dan atau melukai orang lain. Contoh lainnya lagi seperti fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional 7 tahun 2005 nomor 8, Musyawarah Nasional 7 MUI 12 2005 tentang perubahan hak milik pribadi untuk kepentingan umum. Dalam salah satu pasal fatwa tersebut disebutkan bahwa bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintahan dapat mencabut hak milik pribadi untuk kepentingan umum dengan ketentuan 1. Ditempuh lewat musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa adanya pemaksaan. Yang kedua, harus diberi ganti rugi yang laik, itu saman al-mutsid. Yang ketiga, penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah. Yang keempat, penetapan kepentingan umum adalah DPR atau DPRD dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI. Yang kelima, kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan terutama yang bersifat komersial. Sesungguhnya, benturan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum berhubungan erat dengan rasa keadilan, baik keadilan ekonomi, keadilan sosial, maupun keadilan politik. Dalam bidang ekonomi, misalnya, pandangan hidup materialisme, individualis yang memunculkan kapitalisme di satu sisi, dan materialisme kolektivitas yang memunculkan sosialisme di sisi lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata maupun penyampaian materi. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin.